Ketemu lagi di program Sporta edisi malam hari ini, hari Kamis 4 Agustus 2022. Tentu saja ada bahasan-bahasan menarik dari dunia olahraga yang akan kami sajikan selama 1 jam. Dan kali ini kita akan membahas tentang segala hal tentang Liga Inggris ya, Premier League, terutama di pekan pertama ini apa menariknya, dan kemudian kita akan cermati analisa pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi, tim-tim mana saja yang punya peluang akan berjaya pada Liga Inggris edisi kali ini, sahabat Sonora. Tentu saja saya tidak sendirian, kita akan membahasnya bersama dengan jurnalis dari bolasport.com. Sudah tersambung malam hari ini, Mas Dwi Widiatmiko. Selamat malam, Mas Wid. Halo, selamat malam, Mas Yudi, sahabat Sonora. Salam sehat, Mas Wid. Clear ya? Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Masih di kantor nih kayaknya malam-malam gini ya? Masih. Kita akan membahas Premier League kali ini, Mas Wid. Ini ya. 20 tim berlaga, betul ya, 20 tim ya, Mas Wid ya? Merupakan kasta salah satu kompetisi di Eropa yang cukup banyak penggemarnya di seluruh dunia, cukup banyak diminati oleh para penonton dan juga para sponsor gitu ya. Tapi yang paling menarik di pekan pertama perhelatan Liga Inggris kali ini apa nih, Mas Wid? Ya, pastinya kita menunggu ini ya, aksi beberapa pemain baru yang memperkuat tim-tim, karena itu udah pasti semacam jadi jualan utamanya lah kalau musim baru dimulai. Ini kan pekan pertama ya, di akhir pekan nanti, dimulai di hari Jumat besok atau Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat, antara Crystal Palace melawan Arsenal. Kemudian kebetulan sih memang ini ya, kalau kita lihat pertandingannya belum ada big match gitu di pekan pertama, karena tadi Arsenal cuma ketemu Crystal Palace, Liverpool ketemu Fulham, kemudian Manchester United ketemu Brighton di hari Minggu, sedangkan juara bertahan Manchester City bertemu West Ham di pertandingan terakhir hari Minggu malam nanti. Tapi yang jelas, yang kalau menjawab pertanyaan Mas Yudi tadi, jelas kita akan ingin melihat gitu aksi tim-tim dengan warna baru, dengan pemain baru gitu ya, yang memasuki musim yang baru. Bagaimana nih mereka nih, terutama mungkin pemain-pemain yang selama bursa transfer kemarin udah menarik perhatian nih, kayak Erling Haaland, kemudian Darwin Núñez, kemudian mungkin Chelsea dengan Raheem Sterling yang menyeberang dari Man City ke Chelsea ya, kemudian di Arsenal juga ada Gabriel Jesus dari Man City. Jadi ini akan menarik nih pekan pertama ini. Siapa yang akan tampil paling baik di start ini di pekan pembuka tirai ya. Dan biasanya kalau startnya bagus sih ya, kedepannya juga akan lumayan gitu, akan bagus juga sih harusnya ya. Jadi start awal akan sangat menentukan bagaimana mereka kedepannya sampai selesai musim ini ya, Mas Wid ya. Apakah ada peluang akan terjadi perubahan peringkat di Liga Inggris kali ini dengan perpindahan beberapa pemain setelah melewati bursa transfer yang sudah berlalu, Mas Wid? Manchester City setelah kehilangan beberapa pemainnya dan pindah ke klub lain yang masih satu liga di Liga Inggris kali ini. Iya, kalau kita lihat mungkin memang masih, kalau menurut saya masih agak berat ya untuk bisa membongkar dominasi Manchester City dengan Liverpool ya. Ya seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa Manchester City betul kehilangan banyak pemain ya, pemain mereka banyak yang pindah, Gabriel Jesus, kemudian Raheem Sterling. Tapi kan diganti dengan kedatangan salah satu striker paling top di Eropa saat ini ya, Erling Haaland. Jadi secara garis besar sih kekuatannya Manchester City tidak banyak berkurang sih kalau menurut saya sih. Jadi mereka tetap akan menjadi salah satu kekuatan utama nanti di Premier League musim ini. Dan kalau kita lihat ada Erling Haaland yang masuk ya, kemudian ada Calvin Phillips juga, gelandang dari Leeds yang juga masuk ke Man City. Ini dua pemain mahal ini harusnya sih bisa di atas kertas bisa membuat kualitas City tetap terjaga gitu ya. Begitu juga dengan Liverpool dengan mungkin mereka kehilangan Sadio Mane yang pindah ke Bayern Munchen ya. Tapi ya mereka kan menggantinya dengan Darwin Núñez, dengan Calvin Ramsey, dan mungkin Liverpool ini udah sangat solid sih, udah beberapa tahun terakhir sejak dipegang Jurgen Klopp, tim ini memang sangat solid. Jadi sama seperti Man City, kalau menurut saya agak sulit untuk membongkar dua tim ini ya, dua tim terkuat saat ini ya.
Ya mungkin tentu saja kita mengharapkan Manchester United, kemudian Arsenal dan Chelsea tidak melakukan start yang jelek seperti musim kemarin. Mudah-mudahan mereka bisa startnya langsung bagus sehingga bisa menjadi pesaing utama buat dua tim ini, dan mudah-mudahan sih persaingannya bisa lebih terbuka ya daripada musim kemarin, karena musim kemarin ya hanya City dan Liverpool aja tuh kita bisa bilang begitu, karena perbedaan poin antara mereka berdua dengan tim peringkat ketiga itu sampai 18 poin. Itu terlalu banyak ya antara Liverpool di peringkat 2 dengan Chelsea. Yang menarik kalau saya baca beberapa analisa itu ya, masing-masing tulisan ini Mas Wid, kalau saya baca di berita gitu ya, selalu punya jagoannya masing-masing. Ada alasan Pak Arsenal punya potensi juara, ada alasan Manchester City kenapa juara gitu ya. Kalau teman-teman di bolasport.com ini seperti apa ya analisanya gitu kalau membuat mungkin bisa kasih bocoran nih Mas Wid. Apakah karena memang fans dengan itu, atau analisanya sebetulnya kan ilmiah ya, ada karena di atas kertas ada hitung-hitungannya ya, bagaimana kualitas pemainnya, kualitas pelatihnya, kemudian strategi permainannya gitu. Seperti apa Mas Wid? Iya, kalau di bola sport sih masing-masing ya sama aja punya jagoannya masing-masing Mas Yudi. Bahkan mungkin ada yang jagoin Nottingham Forest kali. Itu kan tim yang udah 2 dekade ya, lebih dari 2 dekade. Ini sebetulnya Nottingham Forest ini dulu jagoan nih di Liga Inggris. Cuma dia menghilang selama 2 dekade lebih itu karena terdegradasi dan baru sekarang kembali. Ya kembali lagi ke soal peluang ya. Ya mungkin tidak akan jauh dari 6 tim terkuat itu ya yang kita sebut tadi ya, Mas Yudi. Ada tentu saja di tier pertama tuh ada Man City dan Liverpool. Dan di bawahnya barangkali Chelsea, kemudian Manchester United mungkin. Tapi yang nggak tahu, kita nanti tunggu juga nih Manchester United gimana nih setelah dengan pelatih baru, apakah mereka bisa gitu ya. Sedangkan kalau Arsenal dan Tottenham setiap musim sih selalu mereka menjadi semacam kuda hitam yang mengganggu persaingan di papan atas. Tapi ya mudah-mudahan sih sekarang mereka nggak jadi pengganggu lagi, tapi benar-benar bisa bicara lebih banyak di persaingan gelar juara. Karena ya Arsenal tadi udah kita bahas dengan Gabriel Jesus, penampilan di pramusimnya juga bagus. Sedangkan Tottenham ini juga kita tahu mengalami peningkatan performa yang cukup pesat ya di tangan Antonio Conte. Kemudian bisa kita lihat transfernya di musim ini juga kelihatan menjanjikan gitu, karena mereka ada Ivan Perisic, kemudian Bissouma dari Brighton. Ini pemain-pemain yang udah berpengalaman, udah teruji juga main di Liga Inggris ya, si Bissouma terutama karena dibeli dari Brighton ya. Jadi Tottenham ini kalau menurut saya sih cukup mengancam nih. Apalagi kan musim kemarin mereka juga berhasil finish di 4 besar dan lolos ke Liga Champions ya. Jadi mungkin musim ini mereka bisa melanjutkan lagi nih performa bagus di tangan Antonio Conte. Oke. Di luar 6 tim itu masih ada lagi sebetulnya yang tentu saja mereka juga tidak akan setengah-setengah, mereka akan total, termasuk beberapa tim yang berani menginvestasikan ya pada saat bursa transfer sampai 1,3 triliun ini belanja pemain baru. Kemudian juga ada beberapa tim lain yang ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya untuk memperkuat bagaimana skuadnya gitu ya. Gimana Mas Fit melihatnya di 14 tim yang lain di saat selain 6 tim yang sudah kita sebutkan di awal? Betul. Mungkin kita akan menunggu ini sih. Yang salah satu yang paling tunggu-tunggu mungkin Newcastle ya. Newcastle United. Karena ini kan tim kaya baru gitu ya, tim sultan gitu. Pemiliknya baru, kemudian ya cukup ini juga sih, cukup agresif juga ya kemarin di bursa transfer. Mereka antara lain sukses ini menyalip AC Milan ya dalam perebutan Sven Botman, salah satu back paling dicari kemarin di bursa transfer ya dari Lille, dari klub Liga Prancis. Dan kita lihat dengan pelatih Eddie Howe yang memegang tim sejak 8 November, kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari Newcastle ya. Newcastle ini sempat ada di zona degradasi Mas Yudi dan sahabat-sahabat, kalau kita ingat ya di musim kemarin ya. Bahkan hampir sepanjang paruh pertama itu mereka ada di zona degradasi. Tapi kemudian setelah Eddie Howe ini datang, cukup bagus gitu penampilannya di paruh kedua musim, bahkan cuma 5 kali kalah. Dan
efeknya langsung kelihatan gitu, dari sempat berada di peringkat ke-20, 19, 18 di 3 terbawah, pelan-pelan Newcastle itu naik dan akhirnya sampai di finish di peringkat ke-11 ya. Artinya coba bayangkan kalau misalnya Eddie Howe ini memegang tim sejak awal gitu, sejak awal musim. Dan ini yang terjadi pada musim ini. Kemudian dengan pemain-pemain yang mereka rekrut ya, siapa tahu nih Newcastle juga akan jadi bicara banyak nanti dalam persaingan di papan atas ya. Ya mungkin untuk menjadi juara belum ya Newcastle ya, agak berat gitu. Tapi kalau mungkin memperbaiki peringkat, iya, memperbaiki peringkat dan mungkin lolos ke kompetisi antar klub Eropa musim depan sih, ini kalau menurut saya sih masih sangat terbuka buat Newcastle sih. Oke. 37 juta euro Sven Botman ini ya Newcastle Iya, ya. betul. Angka yang tidak sedikit tentu saja si investor. Tapi fenomena tentang Sultan di Liga Inggris apakah pengaruhnya besar gitu ya? Kalau di Indonesia kan memang langsung ke Liga 1 gitu ya. Gimana Kalau Mas? pengaruhnya sih pasti besar ya. Kita bisa melihat dia dulu Manchester City, Chelsea itu kan dulu pernah mengalami kayak Newcastle juga. Iya. Chelsea misalnya waktu mereka dibeli Roman Abramovich kan juga klub kaya baru gitu. Sebelumnya Chelsea itu cuma jadi bahan bercandaan gitu, bahan guyonan gitu ya. Tim yang gitu-gitu aja gitu ya. Tapi sejak dibeli Abramovich langsung berubah kan. Mereka mendatangkan banyak pemain top. Jose Mourinho direkrut. Dan sekarang kita bisa melihat hasilnya Chelsea jadi bahkan udah 2 kali juara Liga Champions ya di tangan Abramovich, di bawah Abramovich yang sebelum Abramovich pergi ya karena ada insiden itu ya, perang Rusia Ukraina. Kemudian City juga gitu kan. City juga sebelum kongsi Qatar itu, koalisi Qatar itu datang, ya mereka sama kayak Chelsea dulu gitu. Cuma jadi bahan bercandaan gitu. Nggak dianggap apa-apa sama Manchester United di kota Manchester gitu ya. Tapi setelah banyak uang, mereka sama kayak Chelsea mendatangkan banyak pemain. Ya sekarang mereka punya salah satu pelatih terbaik di dunia, si Pep Guardiola, dan timnya juga luar biasa sih. Ini tim yang mungkin bukan cuma didesain buat jadi juara Liga Inggris, tapi harusnya udah juara Liga Champions sih, melihat timnya ya. Ada Erling Haaland, Kevin De Bruyne di situ. Kita bisa melihat Cancelo, Ederson, pemain-pemain yang top-top, apalagi kalau Bernardo Silva tidak pergi misalnya. Kemudian masih banyak lah pemain-pemain top yang ya kita bisa melihat bagaimana City di Liga Champions juga sebetulnya walaupun belum pernah juara ya, tapi ya cukup bagus gitu. Langkahnya juga cukup bagus, dan siapa tahu musim ini mereka bisa ini akhirnya bisa. Yang Chelsea pengaruhnya apa ya setelah Abramovich pergi? Si Sultannya pergi nih karena memang ya kita tidak mau membahas soal perangnya ya, tapi ada pengaruh nggak sih ketika Sultannya pergi kemudian akan terjadi penurunan prestasi mungkin atau seperti apa? Ya kita belum tahu, tapi kalau dari segi transfer ya, kalau dulu kan Abramovich jor-joran tuh ya, hampir selalu beli pemain bintang berharga mahal gitu setiap musim. Kalau dari sisi itu sih belum banyak berubah, karena kita bisa melihat Chelsea sekarang hampir menghabiskan 100 juta pound ya untuk belanja pemain. Ada Raheem Sterling, kemudian ada Kalidou Koulibaly, kemudian ada siapa itu yang dari Aston Villa, Meka apa siapa namanya, susah banget gitu. Oke, Mas Fit, 100 juta pound, nanti kita tahan dulu, kita harus break, saya sudah dikasih tanda ini. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang perang Rusia-Ukraina, ini imbasnya tidak hanya pada soal ketersediaan gandum dan naiknya harga minyak, tapi juga di dunia sepak bola. Banyak negara-negara barat ini membekukan aset orang-orang kaya Rusia, termasuk Roman Abramovich ya, pemilik Chelsea, yang kemudian harus menjual melegonya karena memang dibekukan seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fit bagaimana pengaruhnya. Ternyata tidak terlalu berpengaruh ya Mas Fit ya, atau seperti apa tadi Mas Fit? Iya, kalau dari segi itu ya, kalau dari segi besaran transfernya ya, karena kan ya sama lah sekarang dengan di bawah Todd Boehly ini, kita lihat ya tadi yang saya sebut masih menghabiskan 100 juta pound, ini cukup mewah gitu, belanja yang cukup mewah gitu ya buat Chelsea dengan Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, kemudian ada Carney Chukwuemeka. Jadi kalau dari segi besarannya tuh cukup sama lah, bisa kita bilang sama dengan zamannya Abramovich. Tapi sekarang yang mengkhawatirkan dari Chelsea mungkin adalah kayaknya asal-asalan gitu bursa transfernya, manuvernya. Gimana tuh Mas? Takutnya begitu, karena kalau kita lihat
ya Lukaku mereka biarkan pergi ke Inter Milan ya. Hmm, Lukaku striker tengah mereka ya, sampai sekarang belum ada gantinya nih si oke. Lukaku. Ya Raheem Sterling penyerang, tapi kan kita tahu dia lebih lebih ke penyerang sayap ya modelnya ya. Waktu di Hmm, Manchester City kemarin waktu dia masih di sana. mhm, Kalau jadi penyerang tengah kayaknya Raheem Sterling nih kayaknya kurang kurang cocok gitu. Kayaknya hmm, mereka masih harus cari lagi nih satu pemain penyerang tengah, dan sekarang udah hampir kurang dari 1 bulan lagi bursa transfer mau ditutup gitu ya. Kita nggak mhm. tahu nanti Chelsea akan bisa apa enggak. Katanya mereka mau mengincar Aubameyang, Pierre-Emerick Iya, Aubameyang, iya. tapi nggak tahu nih apakah berhasil apa enggak. Kemudian mereka juga kan dikabarkan Cucurella katanya sih akan bergabung gitu. Itu Hmm, juga mengundang banyak pertanyaan karena cuma beberapa tahun yang lalu mereka merekrut Ben Chilwell gitu. hmm, Ini back yang posisinya sama gitu dengan hmm. Cucurella. Itu maksudnya apa gitu? Banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Ini Chelsea kayak ya mungkin mereka belanja banyak gitu, mendatangkan banyak pemain, tapi kayak nggak punya arah gitu, Oke. nggak bisa memenuhi apa yang sesungguhnya dibutuhkan sama tim. Makanya sekarang ada isu katanya Thomas Tuchel pelatihnya Chelsea ini agak nggak senang gitu, agak nggak bahagia gitu ya dengan Oke. bursa transfer Chelsea. Dan ini mungkin terrefleksikan di hasil-hasil pramusim sih. Dari 5 pertandingan Chelsea menang 3 kali, oke menang 3 kali gitu. Tapi mereka sempat dihajar Arsenal 0-4 di Oh, tanggal 23 Juli kemarin. Kemudian Mas. kalau kita lihat Raheem Sterling, kalau kita Hmm, bicara Sterling baru cetak 1 gol dari 5 pertandingan itu. Waktu hmm, menghadapi Udinese ya, waktu hmm. tanggal 29 Juli. Mas Wid, Jadi ya apakah ini berarti bahwa suara pelatih tidak begitu didengar, tapi soal pembelian pemain-pemain baru ya untuk Chelsea, kemudian lebih memperhatikan investor baru? bisa jadi seperti itu karena mungkin saja si Thomas Tuchel ini tidak dilibatkan gitu ya Hmm, dalam memilih pemain. Bisa jadi, kita nggak tahu nih isi dapurnya Chelsea seperti hmm. apa. Padahal sesungguhnya sih harusnya sih pelatih, kan kalau di Inggris tuh bukan pelatih sih, istilahnya manajer gitu ya. Kalau Manajer manajer ya, ya, ya. ya ada yang banyak yang merangkap dengan sebagai direktur teknik gitu, Hmm, kerja bareng dengan direktur teknik lah paling nggak. Jadi harusnya sih apa yang dimauin oleh Tuchel itu sampai ke manajemen gitu, ya. dan dibeliin gitu pemain yang dibutuhkan gitu. Ini khawatirnya pendukung Chelsea juga sebagian juga pasti juga merasakan ini. Khawatirnya pemain-pemain yang direkrut sekarang ini bukan bukan murni keinginannya Tuchel gitu. Oh, Takutnya begitu. Kalau itu benar gitu ya, ini hmm, celaka buat Chelsea karena kalau bursa transfernya udah kayak asal-asalan gitu ya, hmm. ini bisa bisa gawat gitu mereka. Jadi ya kita lihat sih namanya pramusim ya. Kalau Hmm. pramusim jangan terlalu bergantung lah. Tapi kan memperlihatkan ya. Ya memang memperlihatkan tanda-tanda lah gitu ya. Tapi kalau dijadikan patokan bener sih Enggak ya. eh, jangan gitu. Hmm. Tapi memang ini ujian besar buat Chelsea karena kita tahu di jadwal cukup berat nih, karena di pekan pertama Everton, di pekan kedua langsung ketemu Tottenham Oh, tanggal 14 Agustus. Ini mungkin lawan Tottenham ini kalau misalnya mereka kalah gitu ya lawan timnya Antonio Conte, gawat ini karena ini kan derby London, dan ya. Chelsea selama ini dianggap selalu di atasnya Tottenham lah. Kalau Aha. mereka main di kandang sendiri kemudian kalah dari Tottenham, ini bisa bahaya nih. Mhm, mhm. Kalau startnya jelek gitu ya, ini bisa bisa bahaya ke depannya buat Chelsea. Oke, catatan-catatan menarik dari Chelsea ya. Ini sahabat Sonora ternyata ada fakta unik juga di balik pergantian investor pemilik. Ternyata tadi analisanya menarik ya sahabat Sonora. Kalau yang lain, Mas Wid, Hmm. apakah ada hal-hal yang kemudian juga perlu dicermati nih? Arsenal tadi sudah, Chelsea, MU, Ronaldo jadi pindah nggak nih? Kalau MU harusnya kita bikin satu acara sendiri. Ramai soalnya ya. Pernak-perniknya banyak gitu dari dalam dan luar Iya, lapangan tuh iya, ada iya, ya. iya. Iya, iya, iya. Ya MU ini ya kita udah bahas tadi, mereka mendatangkan nggak tanggung-tanggung, bukan cuma pemain tapi pelatih baru datang ke sana ya. Hmm. Eh, si Erik ten Hag ini banyak euforia gitu ya bahwa Hmm. Erik ten Hag ini akhirnya akan memberikan identitas permainan yang pasti gitu buat United. Karena Hmm. waktu musim kemarin waktu ditanganin oleh Solskjaer, apalagi waktu diganti Ralf Rangnick, itu udah nggak jelas banget dah Hmm. United. Kesian gitu ngelihatnya tim kayak begitu
bisa kalah lawan Brentford ya, Iya. 0-4 gitu. Itu malu-maluin banget gitu. Sama Liverpool 2 kali kalah dengan skor besar gitu, nggak bisa cetak gol. Itu kayak bukan Manchester United gitu. Nah, sekarang ya supporternya Manchester United pasti inilah antusias gitu dengan apa yang akan nanti dibawa oleh Erik ten Hag ya. Ini Erik ten Hag ini kan sangat sukses ya di Ajax ya. Dia gaya mainnya juga bagus gitu. Enak dilihat gitu. Ajax selama dipegang dia. Kemudian prestasi juga lumayan gitu. Walaupun memang di level Eropa agak sulit waktu itu Ajax untuk menembus dominasi klub-klub raksasa di Eropa, tapi paling nggak di Liga Domestik nih dominasi Ajax sudah kembali di tangan Erik ten Hag ya. Jadi sekarang United berharap ya ten Hag melanjutkan kerjanya di Ajax, dan sempat bagus sih tanda-tandanya waktu pramusim pertama Liverpool dihajar 4-0 kan di pramusim yang pertama waktu itu langsung euforia supporternya United langsung ini ya membuncah gitu ya. Kemudian 2 pertandingan berikutnya menang juga lawan Melbourne Victory dan Crystal Palace. Langsung tuh kan ada sebutan tsunami trofi akan terjadi nanti di Manchester United. Pede banget ya. Tapi di 3 pertandingan berikutnya balik jatuh ke bumi lagi nih Mas Yudi dan sahabat Sonora, karena kan mereka ditahan Aston Villa 2-2, kemudian kalah 0-1 dari Atletico Madrid, dan terakhir di tanggal 31 Juli kemarin juga cuma bermain imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano. Jadi ya ini ya sekali lagi pramusim itu bukan jaminan, bukan pasti akan seperti itu ya. Tapi sih yang jelas ada antusiasme baru bahwa sekarang nih mainnya akan lebih jelas lah Manchester United ini di tangan Erik ten Hag. Terkait Cristiano Ronaldo memang ini sih masih misteri nih. Karena kayaknya sih dia udah nggak mau main ya. Dia udah nggak mau main di United, kayaknya udah jual saya gitu ya. Iya, tanda-tandanya udah jelas banget dia nggak pengen gitu main di United, karena masalah United nggak tampil di Liga Champions gitu. Iya. Cuman celakanya kan nggak ada yang mau nampung Ronaldo kan sampai sekarang. Mau kemana dia? Iya, dan umur juga ya. Iya, umur, gaji, belum lagi memperhitungkan dia pasti akan mengganggu ruang ganti tim ya, karena ini pemain ya superior lah, pemain yang bahkan lebih posisinya nanti lebih kuat daripada pelatih jangan-jangan kalau dia datang ke sebuah klub gitu. Di ruang ganti kekuasaannya itu lebih besar daripada pelatih jangan-jangan. Ini yang mungkin agak ditakutkan sama klub-klub yang selama ini dihubung-hubungkan dengan Ronaldo. Terlalu banyak resiko gitu kalau misalnya Ronaldo bergabung ke mereka, ya itu tadi usia, kita nggak tahu nih udah turun apa enggak nih Ronaldo nih, kemudian gaji, ya itu tadi sama mengganggu harmoni di ruang ganti, dan pasti mungkin strategi tim juga akan berubah sih kalau ada Ronaldo, karena Ronaldo kan harus main. Dan Ronaldo mungkin posisinya udah fix di striker tengah barangkali. Jadi itu sangat mungkin mengganggu tim yang sudah dipersiapkan barangkali dari akhir musim lalu ya. Mega bintang ya pasti. Betul. Tapi posisinya mungkin masih wait and see. Tapi menarik MU ini, kalau tadi penjelasan Mas Wid, tsunami trofi itu sepertinya jangan jumawa dulu lah ya. Iya. Buktikan saja dulu. Tapi ada kendala bahasa nggak Erik ten Hag di MU ini kan? Dari culture Belanda dengan Inggris kan sedikit banyak ada perbedaan Mas Wid. Oh, kalau paling nggak dari segi bahasa sih nggak ada ya, karena di Belanda kan fasih banget bahasa Inggrisnya. Oke. Enak gitu. Cuma ini dan ya mungkin itu yang harus dikerjakan sama ten Hag, karena nggak tahu kita dirusak seberapa parah gitu United sama Ralf Rangnick gitu ya. Mohon maaf nih, tapi emang benar-benar dirusak gitu sama Rangnick di musim kemarin. Kita nggak tahu seberapa besar reparasi yang harus dilakukan Erik ten Hag kepada mungkin kondisi fisik pemain, stamina pemain, kemudian kepercayaan diri pemain juga mungkin berpengaruh dengan hasil buruk yang mereka dapatkan musim lalu. Itu kita akan melihat nih bagaimana seberapa besar sih yang harus diperbaiki sama ten Hag gitu ya. Yang ini mungkin menjadi tantangan buat ten Hag sih. Tapi kalau dari segi budaya, bahasa nggak ada kendala karena lancar lah bahasa Inggrisnya ya. Kemudian kalau dari segi budaya ya gaya main nih di atas kertas sih disukain nih gayanya Erik ten Hag sama pemain manapun, karena dia yang orientasi menyerang gitu, pelatih yang orientasi menyerang, dan biasanya sih itu disukain sama pemain sendiri dan juga terutama sama penonton ya, sama supporter mereka. Lebih diterima lah daripada gaya mainnya si Solskjaer ataupun si Rangnick kemarin.
Iya. Artinya kalau pelatih baru atau manajer baru gitu ya, ketika datang ke sebuah tim di Liga Inggris gitu. Kan kalau Erik ten Hag kelihatan nih semangatnya untuk memperbaiki. Tadi istilahnya Mas itu mereparasi Iya, kerusakan yang ditinggalkan oleh manajer sebelumnya gitu ya. Kan itu sebetulnya punya spirit yang kata memberi energi lebih ya iya, dibanding iya. mempertahankan Mas Fit. Betul, betul, Manchester betul. City itu kan. Iya, Karena iya. tuntutannya mempertahankan mungkin akan lebih sulit kan. Ya ada pepatah mengatakan bahwa mempertahankan lebih sulit daripada memulai atau membuat. Betul, betul. Gimana Mas Fit kalau Iya, eh, Erik ten Hag? biasanya kalau efek pelatih baru tuh positif sih ya. Ya. Paling enggak di beberapa pertandingan pertama lah. Kita udah melihat contohnya banyak gitu. Kalau di pertengahan musim pun pergantian pelatih biasanya bagus gitu. Artinya ada semacam shock gitu, shock terapi buat buat pemain-pemainnya gitu karena suasana latihan ganti, gaya main ganti, pendekatan taktik juga mungkin ganti gitu ya dengan pelatih baru. Dan ini sih yang saya harapkan muncul nanti di United. Artinya ada gairah baru, ada warna baru terhadap permainan United. Cuma memang ujiannya memang nggak main-main buat United karena pekan ketiga mereka ketemu Liverpool. Wow. Di pekan ketiga udah langsung ketemu Liverpool. Bayangin kalau misalnya mereka kalah lagi dari Liverpool gitu. Itu main di kandang sendiri nanti di tanggal 22 Agustus. Kalau mereka sampai kalah lagi, ini tekanan akan besar buat Ten Hag gitu ya. Kemudian lanjut di bulan Oktober. Di bulan Oktober tuh bulan nerakanya United. Waduh. Karena ya sama seperti City tadi yang udah kita bahas. Mereka akan ketemu City di bulan Oktober, kemudian ketemu Tottenham, Chelsea. Dan jadwal di Liga Eropa juga harus kita hitung tuh nanti. Dan mereka akan ketemu siapa, jadwalnya akan makin padat. Kalau mereka nggak bisa melalui Liverpool dan nggak bisa melalui Oktober dengan baik, saya takut kemana-mana gitu. Masalahnya tekanan akan besar kepada Ten Hag, kepada pemain, dan biasanya nggak bagus situasi itu kalau mereka tampil jelek ya dalam 2 kesempatan itu ya menghadapi Liverpool nanti di pekan ketiga dan selama bulan Oktober nanti. Oke. Klasmen Liga Inggris 2022-2023 ini ada beberapa klasifikasi nih Mas Fit. Ada yang UEFA Champions League, kemudian ada UEFA Europa League. Degradasi. Tottenham Hotspur malah masuk ke degradasi nih kalau dari klasmen yang dibuat sementara ini ya Mas Fit. Gimana? Kan belum mulai. Belum mulai ya. Pakai abjad ya. Iya betul. Pakai abjad ya. Tapi nggak terlalu pengaruh ya, ini akan mempengaruhi ya. Justru ya kalau tadi pramusim saja tidak terlalu berpengaruh, bukan patokan gitu ya Mas Fit ya. Iya, betul. Tapi mungkin bisa menjadi gambaran, tapi jangan jadi patokan tadi istilahnya Mas Fit ya. Iya, paling nggak kita bisa sedikit mengira-ngira kayak formasinya kayak akan seperti apa gitu ya. Kalau di pramusim tuh kelihatan gitu pemain yang sering main tuh siapa di pramusim. Artinya ada indikasi nih pemain ini yang akan jadi andalan gitu. Kita bisa melihat di pramusim seperti itu. Tapi memang jelas ada antara pramusim dengan pertandingan sesungguhnya itu ada perbedaan sih. Konsentrasi pemain. Ya pemain namanya pramusim mungkin aja dia nggak ngeluarin 100% gitu. Ya 70% lah cukup lah gitu. Pelatih juga kan mungkin main satu babak udah diganti tuh pemain. Karena biar nggak cedera, biar nggak capek gitu ya selama pramusim. Beda kalau nanti di pertandingan resmi ya pemain bintangnya, pemain andalannya pasti 90 menit kan main. Perbedaan itu yang akan nanti kita lihat ya. Jadi ya pramusim itu bagus buat indikasi akan seperti apa sebuah tim gitu ya. Tapi sekali lagi jangan dijadikan patokan. Karena banyak tim yang ceritanya pramusimnya bagus, tahu-tahu ininya jeblok. Kompetisi sesungguhnya. Begitu juga sebaliknya pramusimnya jelek, tapi ternyata di pramusim itu karena jelek itu mereka menemukan ini kelemahan-kelemahan mereka dan diperbaiki sehingga malah tampil bagus di pertandingan sebetulnya. Oke, ini saya suka yang kedua ya. Mereka bisa memperbaiki diri gitu ya. Pak Masud, jadi kalau kita bicara yang paling dijagokan di pekan pertama Liga Inggris 2022-2023 ini, apakah ada di antara 6 besar 6 tadi siapa kira yang paling? Iya, 6 besar tadi sih ini ya cukup enak gitu pertandingannya. Itu tadi nggak ada big match di pertandingan pertama. Jadi artinya bisa kita asumsikan inilah seharusnya 6 tim terkuat itu di atas kertas bisa mengamankan kemenangan sih semuanya. Arsenal lawan Crystal Palace di kandang lawan ya. Kemudian Liverpool coba ketemu tim promosi Fulham. Kemudian Tottenham main di kandang sendiri lawan Southampton. Chelsea ini yang agak berat karena ketemunya Everton di kandang lawan. Kemudian ya Manchester United lawan Brighton gitu. Ini main di kandang sendiri. Ya kalau nggak menang kebangetan sih ya.
Yang berat juga barangkali Manchester City sih, malah karena mereka West Ham sudah ya? juara bertahan, mereka menghadapi West Ham yang musim kemarin itu kalau nggak salah West Ham peringkat ini ya, dia dapat tiket ke Conference League ya. West Ham ini peringkat 7. Ya, peringkat 7 West Ham itu. Jadi yang paling berat barangkali di atas kertas ya City ya? partainya Man City, apalagi mereka main di kandangnya West Ham ya, West Ham di ya? London ya. Oke. Ini menarik ya, sahabat Sundra. Jadi weekend ini akan ada banyak suguhan pertandingan-pertandingan yang Anda bisa saksikan dan seru ya pasti. Tetap 6 tim tadi akan mendominasi ya Mas Wid ya. Seperti itu. Kelihatannya gitu, hitung-hitungan di atas kertas. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi nanti. Iya. Oke, tapi kalau kita melihat pengaruhnya ke depan gitu ya. Ini kan tadi kita bahas bahwa siapa yang cepat dia dapat lah poin yang paling maksimal ya, karena mumpung sekarang belum berat nih lawan-lawannya gitu ya. Setelah pekan pertama ini selesai, pekan keduanya pengaruhnya seperti apa sih Mas Wid? Secara umum gitu ya, kalau kita melihat apakah mereka akan mendemotivasi atau memotivasi atau seterusnya gitu? Ya kalau pekan pertamanya bagus itu pasti ini ya, ya bagus juga buat klub itu, karena dengan misalnya kemenangan gitu, itu pasti kepercayaan diri tim akan naik gitu, moral tim akan naik, kemudian supporter juga kelihatannya juga akan menerima gitu kan, dan pelatih juga semakin percaya dengan skema yang dia siapkan. Kalau misalnya tim kalah gitu di pertandingan pertama, ini bisa-bisa pelatih keganggu gitu ininya, fokusnya terhadap taktik gitu ya, jadi nggak yakin, jadi nggak pede nih. Jangan-jangan gue salah pasang yang ini nih, saya salah pasang yang ini gitu. Terus pertandingan kedua diganti nih, itu ya efeknya bisa bagus atau malah lebih hancur gitu. Tapi jadi penting banget kalau pertandingan pertama itu dilalui dengan hasil baik ya. Paling nggak jangan kalah deh. Karena itu tadi kalau kita lihat jadwalnya ini kan 6 tim terkuat yang tadi kita sebut itu sebetulnya menghadapi lawan yang di atas kertas seharusnya bisa mereka kalahkan gitu. Harusnya mereka jangan sampai terpleset gitu. Dan kalau terpleset paling nggak imbang lah, jangan sampai kalah gitu. Kita bisa melihat contohnya waktu Arsenal deh di musim kemarin. Dia sekali kalah di pertandingan awal, itu kalah terus di 3 pertandingan pertama. Itu langsung tekanan buat Mikel Arteta kan gede banget tuh. Untungnya Arsenal bisa bangkit ya di paruh kedua musim ya. Sehingga akhirnya mereka bisa memperbaiki diri, bisa tampil lebih baik dan posisinya juga akhirnya juga lebih bagus gitu. Nah, ini start yang seperti itu yang nggak boleh dilakukan oleh tim-tim ini sekarang, karena itu tadi kemungkinan besarnya kan Liverpool apa Man City menang nih. Liverpool coba ketemu Fulham, City ya tadi walaupun berat tapi mungkin mereka bisa lah dengan keunggulan materi tim mereka daripada West Ham, mungkin mereka bisa mengalahkan West Ham. Ya tim-tim pesaing yang ingin ikut bersaing ya harus bisa menyamakan langkah gitu. Mereka harus bisa menang juga. Kalau mereka di pekan pertama aja udah ketinggalan dari Liverpool, dari City, ya udah kayaknya 2 tim itu lagi jangan-jangan. Jadi asumsinya gitu ya, karena Liverpool dan City kelihatannya akan menang, jadi ya tim-tim yang mau bersaing juga sebaiknya menang sih. Karena susah loh ngejar Liverpool dan City kalau mereka udah menangan itu awal. Susah banget ya. Mereka harus nunggu City sama Liverpool tersandung. Ya kapan itu tersandungnya belum tentu gitu. Karena ya kekuatan mereka ya itu tadi yang kita bilang sebetulnya masih di atas dari tim-tim yang lain sih antara City dan Liverpool ini. Kita lihat Mas Wid apakah hasilnya nanti akan 4L lu lagi atau ada perubahan gitu ya.